Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama dan utama, syukur kita haturkan ke Allah Ta'ala yang mana Allah masih memberi iman Islam kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat dan salam ya akmal kita haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa tabin wa tabitabin wa ila jamil umati ila yaumidin. Pemirsa Banjar TV yang saya hormati, kita melanjutkan pembacaan yang kemarin, bahwasanya apabila orang itu berjalan mencari rezeki yang haram, temannya yaitu setan, kalaupun dia memakai sepeda motor yang bonceng di belakangnya setan, rezekinya pun akan berbau setan, maka yang memakan minum jadi setan juga. Nah, akhirnya rumah tangganya hancur, tidak akan mendapat sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, barang siapa orang yang bersetubuh tapi lupa tidak membaca asmanya Allah walaupun cuma bismillahirrahmanirrahim, maka setan pun ikut andil di dalam menyetubuhi istri kita. Maka nauzubillah. Untuk itu makalah kita harus jangan lupa carilah rezeki yang halal dan membaca asma bismillah atau asma Allah ketika menyetubuhi istri kita atau menjima istri kita. Nah, apakah ada dalil di Al-Quran? Ada. Qaulu adzalika qaulu ta'ala. Dalil yang menyatakan bahwasanya barang siapa orang yang mencari rezeki yang haram temannya setan. Barang siapa orang yang bersetubuh tanpa basmalah, ini akan setan ikut andil. Al-Quran mengatakan, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Ujarnya Allah. Apa ujar Allah? Wasyarikhum, maka bersekutulah kamu setan dengan semua manusia. Fi amwali, di dalam mencari harta. Wal auladi, dan di dalam membuat anak. Wa idhum, dan berilah dia bisikan-bisikan yang bisa mempengaruhi dirinya. Dengan bisikan itu menjadi temanmu. Allah memberi informasi kepada hantu, mengizini kepada para setan iblis untuk mengumpuli manusia, untuk bersekutu dengan manusia dengan dua. Pertama, dengan mencari rezeki. Yang kedua, membuat anak. Bagaimana maksudnya ayat ini? Diterangkan di depan tadi. Barang siapa orang yang mencari rezeki yang haram, maka inilah dalil bahwa setan akan mengumpuli, akan berkumpul di sana, harta menjadi haram, yang dimakan haram semua, karena Allah mengizini, menyuruh setan yang demikian itu. Yang kedua, Allah menyuruh juga, buatlah anak bersama manusia. Artinya, siapa orang yang membuat anak ketika bersetubuh tanpa menyebut asmanya Allah, maka setan pun menyetubuhi istri kita. Kita tidak akan rela, kalau sudah tahu keterangan ini, tidak akan rela istri kita disetubuhi oleh setan. Maka untuk itu, mari kita baca basmalah, minimal bismillah ketika kita bersetubuh. Karena ayat Quran mengatakan, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum. Ayat Quran mengatakan demikian. Pemirsa Banjar TV yang saya hormati, kemudian salah satu nasihatnya Rasul kepada Ali, ya Ali, la yaqbalullah ta'ala sholatan bila wudu'in. Hai Ali, aku tidak akan menerima sholat seseorang kalau tidak berwudu. Kalau ingin sholatnya itu diterima, syaratnya harus berwudu. Tapi wala sodaqotan minal harami, begitu halnya. Ini ilustrasi. Ilustrasinya, Allah tidak menerima sholatnya seseorang kalau orang itu tidak berwudu. Artinya sholat tanpa wudu tidak terima. Begitu halnya apabila orang sodakoh tapi sodakohnya barang haram, sama seperti sholat tanpa berwudu. Artinya Allah tidak akan menerima sodakoh orang yang mana duitnya duit haram. Kadang orang hasil mencuri disodakohkan di masjid, tidak diterima. Seperti orang sembahyang tanpa wudu tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana kalau duitnya haram
disedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, ke masjid, apa diterima? Maka jawabnya ini, ujarnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allah itu tidak menerima, kata Rasulullah, orang yang sholat tanpa berwudu. Begitu halnya Allah tidak menerima sedekah yang dari hasil barang haram. Seperti Allah enggak menerima daripada sholat yang tanpa wudu. Itu nasihatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kemudian beliau melanjutkan, ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam yakulil haram. Pemirsa Banjar TV saya hormati, seorang mukmin, seorang Islam tidak akan bertambah imannya kalau yang dimakan barang haram. Maka kalau kita ingin bertambah imannya, itu harus makan yang halal. Seperti demikian logikanya. Api ini akan padam dengan air. Api iman akan menyala-nyala seperti menyalanya api yang membara. Kalau nggak ada air, air ini ibaratnya makanan haram. Kalau kita makan haram, maka seperti api yang sudah ibaratkan iman kita menyala-nyala akan dimatikan dengan makanan haram tadi. Maka orang yang mukmin, orang yang beriman, imannya akan bertambah kalau makanannya halal. Siapa orang makanan haram akan padam daripada imannya itu. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa orang yang pisah, yang jauh dari ulama, maka akan mati hatinya. Mata qalbuhu wa amiya an taatillahi ta'ala, dan dia akan buta untuk mengerjakan taat kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita dekat sama ulama. Guru kita pernah menasihati kepada muridnya almarhum al-mughra alimul alama Guru Zaini. Kita ini kalau ingin hidup nyaman, satu, dekati ulama, bepingkut surban guru. Karena ujar Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wa man faraqal ulama mata qalbuhu. Barang siapa orang yang jauh dari ulama, maka hatinya mati. Ulama seperti listrik. Nah, karena mengandung listrik, siapa yang dekat dengan ulama kena setrum, maka menyala hatinya. Kalau jauh, putuslah, gelaplah hatinya. Maka orang yang memutus atau jauh dari ulama, hatinya mati, putus listriknya, gelap, maka galau. Wa amiya an taati ta'ala, dan dia akan picak, buta berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita mau wudhu, tidak ada yang ngajari wudhu yang benar. Bagaimana kita itu mau sembahyang yang benar, kalau kita nggak ada yang mengajari kita sembahyang yang benar, ulama-ulama ini. Maka orang yang jauh dari ulama, dia akan buta berbuat ibadat, karena nggak ada yang memberi contoh. Buta matanya, buta mata hatinya, sehingga ibadahnya salah. Kelihatannya ibadah tapi salah. Akhirnya besok dia nol hasilnya, nggak ada upahnya. Kita ngerjakan soal, kalau nggak tahu jawabannya, karena nggak ada yang memberi jawaban, mengajari soal itu, hasilnya nol. Kalau kita hasilnya nol, malu. Kalau malu, akhirnya kita nggak naik. Karena nggak naik, kita malu. Sengsara hidup kita. Makanya dekat dengan ulama itu seperti dengan arus listrik. Maka dia akan menyala hatinya terang. Yang kedua, ulama ini ada seperti orang yang memberi jalan, memberi tahu kepada kita. Hidup ini persoalan. Kalau kita ingin hidup nyaman, kita harus punya kunci daripada persoalan ini. Kuncinya yang megang ulama. Ketika kita dekat ulama, sering hadir majelis ilmunya, maka kita akan tidak buta dalam ibadat. Kita akan diatur, akan diberitahu rumus-rumus daripada kunci-kunci jawaban daripada kehidupan, sehingga hidup kita akan bahagia. Maka itulah pentingnya kita dekat ulama. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi ulun pribadi dan penyebratan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.